Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dan kita melanjutkan kajian kita dari buku saya The Islam Way. Dan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan advice atau nasihat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimah, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, agama Islam itu adalah nasihat. Lalu kemudian kami, kata para sahabat, bertanya, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Atau dari siapa ya Rasulullah? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dari Allah, dari kitabnya, dari Rasulnya, dari para pemimpin kaum muslimin, dan juga dari seluruh kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya Kitabul Iman Bayan An-Nadin An-Nasihah. Juga di dalam riwayat Abu Daud, di dalam Sunan Kitab Al-Adab Fin Nasihah. Juga di dalam Imam Nasai dan lain-lain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini para ulama menyampaikan, salah satunya misalnya Imam Nawawi ya rahimahullah, seorang ulama besar yang mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan, kata beliau, ini hadis menunjukkan satu perkara yang sangat besar di dalam Islam. Berkata juga Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar juga dari mazhab Hambali, kata beliau, yang namanya fikih itu beredar di antara 5 buah hadis saja, ya, yaitu hadis innamal a'mal binniyat, kemudian innal halal bayyin wa innal haram bayyin, kemudian la darar wa la dirar, kemudian juga hadis ad-dinun nasihah, dan yang terakhir adalah hadis ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Jadi dari 5 hadis inilah dikembangkan yang namanya fikih. Dan juga para ulama yang lain, ya salah satunya misalnya Imam Muhammad At-Tusi, ya beliau menyampaikan hadis ad-din an-nasihah ini mencakup 1/3 dari agama Islam. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Di dalam bahasa Arab, kalau kita mengetahui nasihat itu salah satunya adalah bermakna an-nus. Nus itu artinya lepas, ya. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah memberikan nasihat, kita melepaskan seseorang dari hal yang tidak baik, ya. Kemudian juga kata nasihat ini juga bermakna nashun atau thawbun, artinya baju. Artinya kalau kita memberikan nasihat kepada seorang, maka kita sudah melindungi orang tadi. Kemudian dia juga di dalam bahasa Arab bermakna nushah al-asl. Nushah al-asl artinya madu yang menetes atau menitik. Artinya nasihat itu murni, suci seperti madu murni yang diberikan kepada orang lain. Itulah indahnya nasihat di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita melihat kandungan hadis ini, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, kita mengambil nasihat dari Allah. Ya, mengambil nasihat dari Allah adalah mengimani Allah, berakidah yang benar, tauhid yang bersih dari syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah juga mengambil nasihat dari kitab Allah. Artinya apa? Menjalankan Al-Quran, merenungkan kandungannya, menjauhi yang dilarang oleh Al-Quran, beriman kepada seluruh kandungan Al-Quran, merenungkan kandungannya, melaksanakan seluruh aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga dikatakan juga mengambil nasihat kepada Rasul. Artinya apa? Mengambil sunnahnya, mengikuti sunnah beliau, menafsirkan Quran berdasarkan sunnah beliau, bukan berdasarkan logika kita sendiri, ya. Kemudian mencintai Rasulullah SAW dan juga mengikuti apa yang beliau laksanakan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga dikatakan nasihat dari para pemimpin kaum muslimin. Kita tahu bahwa di dalam Islam, di atas seorang ulama ada ulama lagi, di atas orang yang pintar ada yang lebih pintar lagi. Maka tidak ada di dalam Islam itu orang yang paling pintar.
Ya, dia harus terus-menerus belajar kepada orang yang lebih pintar. Ya. Kemudian yang terakhir, mengambil nasihat dari seluruh kaum muslimin. Orang muda pun kita bisa mengambil pelajaran darinya. Orang miskin pun kita bisa mengambil pelajaran darinya. Orang yang dianggap rendah, misalnya pencoleng dan sebagainya, kita bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Kita berdoa kepada Allah dan seterusnya. Pada setiap diri orang Islam, kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, itu kita bisa mengambil nasihat. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita melihat bagaimana para sahabat dan juga ulama salaf bersungguh-sungguh di dalam saling menasihati. Kita melihat misalnya salah satu adalah Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, seorang ulama dan juga seorang ahli sufi. Ya, beliau menyampaikan seorang mukmin tandanya adalah kalau dia menasihati itu sendirian, berdua dengan orang yang diberi nasihat, tidak di depan orang ramai. Orang yang ikhlas ketika menasihati orang lain, maka dia nasihati bukan di depan orang, bukan untuk mempermalukan orang. Orang yang menasihati di depan orang banyak, itu bukan orang yang menasihati, tapi dia sudah menjerumuskan saudaranya sama muslim. Kemudian kita melihat juga Abu Bakar Al-Muzanni rahimahullah, ulama besar juga, beliau menyampaikan bahwa bukanlah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an dan para sahabat itu dengan ibadah, saum dan salatnya, tetapi keutamaan mereka adalah sesuatu yang selalu memancar dari hati mereka. Kecintaan karena Allah, menasihati karena Allah, saling bekerja sama karena Allah. Itulah keutamaan mereka. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, juga salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Beliau ditanya, amal apa yang paling afdal? Lalu dia menjawab, yaitu saling menasihati karena Allah. Yang terakhir, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang lain, Ma'mar, dia menyampaikan, ketahuilah, orang yang paling sering memberi nasihat kepada kamu, itulah orang yang paling mencintai kamu. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita belajar agama dengan benar. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.